Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kita sudah seharusnya mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliaunya karena sholawat itulah ya dapat eksis channel ini dengan setia hadir dalam diskusi-diskusi kita di ruang-ruang diskusi kalian-kalian juga. Ya. Jadi artinya apa? Kita harus menjadi orang yang pandai berterima kasih gitu ya. Jangan kacang lupa kulitnya. Jangan, enggak baik gitu. Karena kalau kita mengharapkan kontribusi dari YouTube jauh. Jauh. Bulan ini aja blong, nggak masuk. Ya. Karena kalian bisa lihat powernya berapa. Nanti dari power itu yang tidak di-skip berapa. Sudah berkurang lagi. Nanti belum lagi yang di-download berapa. Jadi nggak memenuhi target gitu ya. Tapi itu sebuah sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Makanya kamu nanti kalau misalkan akan terjun dalam sebuah aktivitas, kamu tentukan dulu ya goal utamanya itu apa. Jadi nanti kalau goal kedua ketika tidak tercapai itu tidak masalah, yang penting goal utamanya itu ditentukan dulu. Seperti kegiatan ini kan aku sudah bilang, goal utamanya itu dakwah, gitu. Tapi yang dakwah ini juga kan manusia, artinya dia punya kebutuhan-kebutuhan sebagaimana manusia lainnya. Seperti kamu punya kebutuhan, aku juga punya kebutuhan. Dan tidak ada makan siang yang gratis, semuanya nggak ada. Namun demikian, ya, selama tujuan utamanya itu masih tercapai, harus jalan terus. Yang lainnya itu ya tetap itu menjadi perlu, itu jangan sampai menjadi penghalang dari gerak langkah kita atau kamu bila melakukan sebuah tindakan yang menurut kamu itu oke, ya. Hal-hal yang lain itu jangan menjadi hambatan atau rintangan gitu, ya. Oke. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, semoga selalu always dan tidak pernah never ya, bertumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Dan aku terima kasih sekali atas apresiasinya ya. Berikutnya lagi untuk yang telah mendoakan kebaikan semuanya. Matur nuwun. Aku tidak bisa sebutkan satu persatu untuk kalian ya. Terima kasih dan aku juga berdoa kepada Allah semoga kebaikan doamu untukku juga Allah curahkan untuk kalian semuanya. Dan semoga doa-doa kita adalah bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung dengan Rahman dan Rahimnya. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke, kita melanjutkan kajian kita kemarin yang belum tuntas ya, tentang ini loh agama asli Indonesia itu. Ya. Ya karena keterbatasan waktu ya, kameramennya juga buru-buru berangkat sekolah, jadi kita selesaikan dan ini kita lanjutkan. Ya. Sebelum kita lanjutkan tajuk yang kemarin, mampir ngombe yang kemarin aku bacakan dahulu sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku kepada kalian semuanya atas komen-komen yang masuk. Ya.
pembacaan komen-komen ini juga ilmu pengetahuan bagi kalian, ya. Jadi diperhatikan. Dan aku ingatkan lagi, ini channel-channel orang yang punya rasio. Kalau yang nggak punya rasio, di skip aja, jangan di sini, ya. Ini orang yang berpikir, yang memberdayakan otak, karena itu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Maka jargonnya itu Islam rasional. Maka yang rasio-rasionya itu nggak pernah digunakan, ya jangan di sini. Ini channelnya orang yang punya rasio, ya. Oke. Komen pertama datang dari sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim, ya. Semoga Allah selalu memberikan hari-hari tua yang berbahagia, ya. Menua dalam kesolehan bersama keluarga, ya, istri, anak-anak dan cucu-cucu tercinta, ya. Terima kasih Pak Ikhwan Tamim telah mendidik kami tentang pentingnya sebuah edukasi, pendidikan, pengetahuan yang harus dituntut dari mulai buayan sampai ke liang lahat, karena itu memang perintah dari Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Bapak Ikhwan Tamim telah memberikan contoh kepada kita dan kita harus mencontoh. Sudah sepuh tapi masih semangat belajar. Ya. Dan semangat belajar inilah bagi kita Islam itu memprihatinkan. Padahal sudah jelas-jelas agama kita itu memerintahkan kita untuk belajar. Ya. Begitu. Tapi lihat kajian-kajian yang akademik itu selalu, ya, tidak mendapatkan sebuah perhatian yang seharusnya itu penting. Gitu. Supaya keberagamaannya itu tidak seperti pucuk eru tertiup angin, ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Tapi dia tidak tahu kenapa harus ngalor, kenapa harus ngidul. Kenapa harus ke utara, kenapa harus ke selatan. Angin ke utara dia ke utara, angin ke selatan dia ke selatan. Ya, tidak begitu. Oke. Bapak Iwan Tamim ini sebetulnya oot, ya, tapi tidak apalah, ya. Aku harus respon juga, tetapi tidak tuntas loh Pak, ya, karena panjenengan oot, ya. Begini pertanyaannya. Alhamdulillah bisa ngaji. Tuan Guru JM, apakah aliran Sufi Wahdatul Wujud Ibnu Arabi ada benang merah dengan aliran Kristen Unitarian? Terima kasih JM, salam Isra. Aku tidak bisa menjawab ini tanpa menjawabnya dengan pertanyaan, Bapak. Kenapa panjenengan kaitkan dengan Ibnu Arabi kok nggak dengan Ibnu yang lain? Itu kan menarik juga. Kenapa? Kan pemikir-pemikir Islam kan banyak tuh. Kenapa kok dikaitkan dengan Wahdatul Wujudnya Ibnu Arabi? Ada apa? Nah, itu harus dijawab dulu, maka aku akan menjawab. Seperti biasanya ketika hari Jumat kan aku selalu mengingatkan jangan lupa sholat duhur. Karena publik sudah rusak, selalu mengaitkan Jumat dengan duhur. Padahal di dalam hari Jumat itu ada sholat duhur, ada sholat asar. Kenapa dengan asar kok nggak pernah dikaitkan? Itu kan sebuah keteledoran yang akhirnya berantakan seperti itu. Dan aku coba membangun, katakanlah pasal yang terserak menjadi satu kerangka berpikir yang utuh. Bahwa sholat Jum'ah itu wajib, maka dia harus dikerjakan. Sholat zuhur itu juga wajib, maka dia harus dikerjakan. Tidak ada ceritanya satu dalil pun Jum'ah bisa merukso duhur, atau duhur bisa merukso Jum'ah. Sehingga kita ada pilihan, kalau sudah duhur jangan Jum'atan, atau kalau sudah Jum'atan jangan duhuran. Tidak ada. Kalau ada kasih tahu aku. Yang bisa merukso itu sholat Jum'ah, Idul Fitri, Idul Adha. Karena sama-sama ini masuk dalam kelompok sholat id. Kalau duhur itu bukan sholat id. Itu dalam kelompok khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. Sholat yang diikat dalam ikatan waktu yang 24 jam itu. Beda. Nah, sekarang kenapa sih
Kan rusak jadinya. Kenapa Jumat hanya dipermasalahkan dengan duhur? Padahal dalam Jumat itu ada juga asar. Belum lagi kalau aku bicara ada maghrib, ada isya, ada subuh. Tapi ini kan tidak waktunya tidak di siang hari. Karena Jumat itu 12 jam terhitung. Baru nanti kalau siang dan malam 24 jam. Hadisnya begitu. Nah, sekarang aku kembali bertanya sama jenengan, kenapa Kristen Tauhid kok dikaitkan dengan Ibnu Arabi? Seperti tadi aku tanya, kenapa sih Jumat kalau hanya dikaitkan dengan duhur saja padahal ada asar? Kenapa sih Kristen Tauhid kok hanya dikaitkan dengan Ibnu Arabi kok nggak dengan Ibnu yang lain? What happened? Ada apa? Kalau ini aku tahu, aku bisa menjawabnya. Tapi kalau ini tidak jelas, bagaimana aku akan menjawab? Maka aku akan menjawab, ya kulit-kulitnya aja lah ya. Kulit-kulitnya aja. Tidak masuk substansinya karena tidak tahu aku kenapa dikaitkan dengan Ibnu Arabi. Ya. Oke, berbicara Kristen Tauhid kita harus kenal dengan satu tokoh yang namanya nama sulit ini, Francis David. Ya. Francis David ini percaya bahwa hanya Alkitab saja, only Bible, hanya Alkitab saja. Khususnya 4 kitab Injil pertama adalah sumber kebenaran religius. Artinya dia kelompok Alkitabiah. Apa yang tidak Alkitab katakan dia tolak. Ya, maka secara terbuka ia menyatakan bahwa doktrin Trinitas ini yang Islam yang Kristen dengarin ini. Doktrin Trinitas tidak punya dasar dalam Alkitab. Jadi kalau aku bikin video bahwa Trinitas atau Tritunggal itu hidup dalam dogma mati dalam logika, itu 2 tahun yang lalu sudah aku bikin. Itu bukan barang baru. Jauh hari sejak tahun 1483-an. Itu Francis David sudah mengkritik bahwa Trinitas itu tidak punya dasar dalam Alkitab. Makanya kemarin seperti Kang Irfan Al-Akbar kan itu sudah jelas, itu sudah paham dia apa yang aku jelaskan. Kalau kata tauhid itu bersandar terhadap Al-Quran karena tauhid itu merupakan hasil dari pemecahan kata ya dari kata ahad ya. Jadi dia berakarnya ke ahad di surat Al-Ikhlas. Tahrib. Kalau tahrib itu perubahan. Tasrib, hasil dari tasrib. Nah, masalahnya teman-teman kafir kan tidak tahu tasrib. Jadi mereka mengatakan sama. Tritunggal atau Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Sama dengan tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Ya kita maklumi karena mereka tidak tahu dan tidak pernah belajar apa itu sorob, apa itu nahu. Ya tugas kita menjelaskan saja. Kalau mereka mau ya terserah, nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kan sebagai argumentasi intelektual itu ada pertanggungjawaban intelektual. Seperti aku ngomong ini ada pertanggungjawaban intelektual, maka aku berusaha by data. Gitu Pak. Jadi itu bukan barang baru. Kalau Tritunggal itu nggak bisa dikaitkan dengan kata mana. Apalagi kitab saudara-saudara kita itu levelnya terjemahan, bukan kitab suci, tapi terjemahan kitab suci lebih amburadul lagi. Ya. Maka sekali lagi, apa yang aku gagas itu sudah digagas oleh Francis David ya, bahwa dia tidak percaya Tritunggal dan Tritunggal itu tidak Alkitabiah. Ya. Tidak Alkitabiah. Juga tidak masuk akal baginya. Makanya aku tulis hidup dalam dogma, mati di logika. Di rasio mati Tritunggal itu. Maka jangan bawa ke diskusi. Ya sudah, kalau mau kamu imani ya imani saja. Paham Mbak ya? Itu yang menggagas Prince David. Katanya lagi, Trinitas adalah ajaran tambahan dari konsili-konsili gereja yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani pada saat itu. Makanya aku bilang,
Kenapa aku membedakan Kristen dengan Nasrani? Karena Nasrani itu belum tercabut dari akar Yahudinya. Kristen tercabut, tapi juga itu dalam tanda kutip. Kristen yang Tritunggal, karena konsep ketuhanan dalam Kristen juga itu centang berenang. Kemudian Pak, ada satu nama Michael Serves. Itu orang Perancis. Kemudian ada satu nama lagi, agak sulit ini namanya, Faustus Socinus. Kemudian ada satu nama lagi, John Biddle. Ini mereka yang menggugat tentang Tritunggal. Mereka berusaha kembali ke akar Yahudinya. Jadi kalau kita berbicara tentang kekristenan yang masih mendekati atau masih mewarisi Yahudi, belum tercerabut dari akar Yahudinya, dalam konsep teosnya itu bisa dikatakan ya Kristen tauhid. Kalau kita kan menyebutnya tauhid di sini. Asia itu tauhid, mulai dari barat tengah sana sampai ke Indonesia menyebutnya tauhid. Tapi kalau sudah di barat Eropa sana mereka menyebutnya Unitarian. Gitu. Ya. Yang masih mewarisi akar Yahudinya itu ya Unitarian sama atau tauhid tadi sama saksi Yehova. Lainnya itu tidak. Ya. Aku kira cukup Pak ya, karena jenengan oot, jadi aku tidak bahas secara detail. Itu aja sekedar untuk pengetahuan. Oke, kemudian Ana Solihin lanjut Cak Gus, terima kasih. Antop double shop, Indramayu hadir pulang kerja langsung nyimak salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku Islam nasional ya. Kang Iqbal Medan ya. Negara super dunia Uni Soviet dan Amerika dibuat Taliban kewalahan dan akhirnya mundur pamit dengan kepala tertunduk, malu pulang dari Afghanistan. Iya. Karena apa? Pertempuran ini pertempuran jangka panjang, mental itu benar-benar diuji. Aku ulangi lagi supaya kalian paham. Pasukan-pasukan tentara-tentara Afghanistan itu triggernya ini perintah agama gue. Maka seberat apapun pertempuran itu harus dia lakukan karena landasannya perintah agama. Gitu loh. Ada landasan teologisnya. Meskipun aku juga tidak setuju-setuju amat dengan kerangka berpikir teman-teman di Taliban terus yang, tapi sekarang kan sudah berubah itu ya. Yang perempuan juga seharusnya sama terhadap laki-laki dalam hal-hal tertentu. Jangan terus dikurung begitu. Seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, itu perempuan harus dikasih juga. Jangan karena kalau kita kembali ke Al-Qur'an begitu, ada hal yang tidak boleh tapi ada hal-hal yang boleh dan harus sama dengan laki-laki. Contohnya menuntut ilmu. Gitu. Ya. Nah, sekali lagi, kenapa pasukan Taliban kokoh? Karena landasannya teologis. Orang kalau sudah landasannya teologis kan hidupannya gue mati juga mati syahid. Jadi sama-sama tidak menjadi beban meskipun harus bertarung masuk keluar gurun. Sementara Uni Soviet dan Amerika itu triggernya orang itu orang bekerja, orang masuk militer bekerja digaji suruh perang. Beda di lapangan memble semua itu. Cuman kan mereka berdua nggak mau ngakui. Gitu loh. Ya, nggak mau mengakui. Ya sudah terserah saja. Nah, nanti Amerika mewujudkan kemenangannya yang tidak teraih dalam dunia nyata. Makanya aku bilang Amerika itu sesuatu yang tidak bisa diraih dalam dunia nyata. Ya, dalam duta mereka realisasikan dalam film. Adalah film seperti Missing in Action. Nanti tentang ya banyak tentang lainnya. Itu Missing in Action itu bohong. Mana ada Amerika menang di Vietnam? Orang babak belur sama Vietcong. Ya, nah begitu juga aku. Aku berdakwah ini perintah agamaku. Konsepku itu konsep teologis. Terus mau diserang dengan anjing-anjing yang mulut kotor seperti itu, ya nggak mempan lah. Ini perintah agamaku, kanjeng nabiku memerintahkan, sampaikanlah walau satu ayat. Ya kalau kamu nggak percaya mau bertarung, ayo, jangan cangkemmu saja, anjingnya lebih banyak masuk ke sini, serang aku.
Apakah aku akan berhenti dari dakwah ini? Tidak. Sekali-kali tidak, karena Kanjeng Nabiku sudah memberikan contoh. Ketika pamannya dipesenin sama Arab-Arab bajingan itu Muhammad suruh berhenti. Dia mau raja, kami jadikan raja. Dia mau harta, kami kasih harta. Dia mau cewek, wanita, kami kasih wanita. Tapi berhenti dakwah Islam. Ketika disampaikan sama Kanjeng Nabi Muhammad oleh pamannya, apa jawabnya? Kan terkenal tentang bagaimana bulan dan matahari itu seandainya bisa diletakkan, maka Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan berhenti dari dakwah ini. Itu panduanku. Jadi beda. Makanya ini aku umumkan sama anjing-anjing itu, kalau mau mengganggu dakwahku, ayo kita bertarung. Jangan kamu saja, ajak semua teman-temanmu, ajak masuk ke sini. Karena apa? Aku melakukan dengan kesadaran teologisku. Ini perintah agamaku, dakwah. Gak mungkin kalian bisa mengalahkan aku. Makanya kan aku sudah bilang, ini dalam kerangka akademis. Ayolah kita berbicara baik-baik dengan saling menghormati. Itu kenapa harus saling menyudutkan, saling serang, saling mencela? Bukan level gue. Oke, itu Kang Iqbal Medan. Kemudian lagi-lagi Bunda Sumiati Wirasno, ini juga sesepuh kita, bunda kita tetap mau belajar. Cuman sekali lagi Oot ya, Ibrani 12:28, Kisah Rasul 2:6-7, Lukas 2:37 dan Lukas 18:17 ya. Oot ya, itu berbicara tentang ibadah kepada Allah, siang malam beribadah kepada Allah. Jadi kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tapi apapun adanya, untuk Bunda Sumiati yang ada di Aceh, aku ucapkan terima kasih atas komennya. Coba usahakan tidak oot ya, tidak oot sehingga linier. Kalau nggak linier aku agak kesulitan menjelaskannya ya. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga di Banda Aceh. Berikutnya Irfan Al-Akbar, Kang Irfan, agama asli Indonesia itu nggak ada, Gus. Lawang manusianya saja juga bukan manusia asli Nusantara kok. Kita semua adalah juga manusia impor, berasal dari daerah Yunan, Cina Selatan. Kalau kita saja berasal dari Cina, maka agama kita juga tidak ada yang asli dari Nusantara ini. Yang katanya agama kepercayaan itu hanyalah keyakinan yang umumnya lebih tua dari yang lain saja. Tapi sumber aslinya juga dari leluhur kita orang Cina sono. Masih banyak masih menyimak sambil bersih-bersih di rumah malam. Kok aku enggak setuju ya? Itu kan sejarah dan harus diuji. Apa benar ya? Apa benar manusia Indonesia Nusantara ini berasal dari Cina sana? Apa benar Nusantara ini sesuatu yang kosong song, nggak ada manusianya? Tiba-tiba migrasi dari Cina sana. Kan sebetulnya kan ada dua kemungkinan, dari Cina atau dari India. Kalau dari Cina kulitnya kan dia agak kuning-kuning, dari India sawo matang. Itu kan kata sejarah. Makanya nanti orang ini jarang tahu loh ya, karena goblok, nggak mau belajar. Kenapa orang Sunda itu tidak mau disebut orang Jawa, padahal dia hidup di Pulau Jawa? Ayo jawab, siapa yang ngerti? Orang Sunda itu tidak diakui sebagai suku Jawa, tidak. Suku Sunda suku tersendiri. Padahal dia hidup dan menetap di Pulau Jawa, belum lagi Betawi. Nah ini kalau kita tidak tahu latar belakang band screen, yang nggak bisa menjelaskan. Makanya aku bilang sejarah itu sisi tinjauannya banyak. Relatifnya itu sangat terbuka. Maka untuk yang ini aku tidak setuju. Jadi jangan anggap Nusantara ini gong lewang-lewung, kata orang Jawa, kosong, seperti toples kosong tiba-tiba masuk kerupuk di dalamnya. Enggak. Karena aku pada prinsipnya Adam itu banyak, bukan hanya satu Adam. Ya Adam Nusantara ada, Allah ciptakan. Adam Arab, Adam Cino, Adam Eropa ada. Karena kalau itu kita kan sudah bahas. Kalau misalkan hanya satu Adam dan kemudian melakukan sebuah proses yang namanya mutasi, kenapa sekarang tidak bermutasi lagi? Itu kan melanggar hukum saintis.
Kalau memang dulu ada mutasi sehingga Adam yang satu menjadi Adam Cino, Adam Afrika, Adam apa, sekarang juga harusnya mutasi juga. Tapi kan enggak. Afrika bapak, Afrika ibu, anaknya tetap hitam, nggak pernah kuning seperti Cino. Cino juga begitu, bapak Cino, mama Cino, anaknya nggak mungkin hitam gelap seperti Afrika. Jadi aku nggak percaya sejarah ini. Kita harus percaya diri bahwa Nusantara ini juga ada manusianya, dan Allah anugerahkan kepada cuilan kepingan yang terlempar dari surga. Itulah Nusantara kita. Jadi kita harus pede. Ya. Kalau orang bilang dari Cina, silakan saja. Ayo kita uji. Orang yang nulis sejarah itu juga bukan saksinya kok. Apakah dia saksi ketika Cina itu jalan ke sini? Apakah dia saksi ketika dari Gujarat sana orang-orang India itu jalan ke sini? Kan enggak. Karena nyatanya juga akhirnya genetika kita itu tampilan fisiknya juga berubah. Tapi kan sains masih bisa membantah, misalkan oke aja. Oh, karena itu pengaruh alam dan lingkungan sehingga kita tidak terlalu sama banget dengan orang Cina atau dengan orang India. Hidung-hidung kita ini kan hidung-hidung setengah jalan. Dibilang pesek juga enggak pesek, dibilang mancung juga enggak mancung. Ya hidung jambu lah. Coba bandingkan dengan Cina, bandingkan dengan India. Belum lagi rambut. Cina itu jarang yang rambutnya keriting, bos. Mereka lurus-lurus, matanya sipit-sipit. Gitu loh. India matanya belok-belok, rambutnya itu hitam, legam, keriting. Meskipun ada yang lurus. Beda. Jadi ini sebagai sebuah hipotesa oke. Tapi kalau ini sebagai summary, oh nanti dulu. Nanti dulu. Nggak bisa begitu, ya. Oke, kemudian Rasul Anwar mantap. Oke, terima kasih. Nggak tahu apa yang mantap. Dia bilang mantap ya aja gitu. Kemudian Kang Saran Gipari menyimak setelah 12 menit tayang. Oke, Didik. Oke, terima kasih. Kang Jumat Wage salam Isra alhamdulillah nyimak. Oke, terima kasih. Kang Edi Margono yang punya Jogja, terima kasih. Bu 99. Oke, terima kasih. Nggak ada anjing yang masuk. Kemana anjingnya? Sudah beberapa episode nggak masuk anjingnya. Harapanku sih dia berubah jadi manusia baru masuk ke sini gitu. Tapi kalau tidak tetap anjing ya nggak apa-apa. Itu komen anjingnya nggak ada ya. Oke, aku lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Gue ini tetap menggunakan basic data dari Wikipedia. Karena apa? Wikipedia lebih independen. Ya. Lebih independen. Jadi, ya nggak apa-apa. Kalau mau dibilang bahwa ini perlu dipermasalahkan tentang agama asli versus agama impor, nggak apa-apa. Meskipun seharusnya kita harus lihat dulu. Orang yang bermasalahkan ini backgroundnya apa? Politisi atau antropolog atau sosialis? Itu lihat. Karena itu nanti goalnya beda-beda mereka. Ya, makanya aku kemarin sudah bilang tentang framing. Kenapa framing itu bisa terjadi dan korbannya Islam? Karena kita Islam tidak menguasai media massa. Kalau kita menguasai media massa, itu tentunya akan lebih mantap. Dan media massa itu bisa merubah pola pikir publik dalam sekejap. Ya, maka berita itu perlu dikuasai. Kalau enggak, babak belur kita. Makanya terjadinya framing seperti kadrun dan teroris itu nyasarnya itu mesti ke Islam. Padahal aku sudah jelaskan yang namanya kadal gurun itu ya Yahudi yang notabene Israel, Arab yang kemudian ada Islam di sana. Itu ya sama-sama kadal gurun. Tapi kan framingnya langsung kalau sudah kadal gurun langsung Islam. Padahal nggak begitu.
Begitu juga teroris, yang melakukan teror itu banyak, bukan hanya Islam. Tapi kan akhirnya publik dunia, ya, teroris Islam. Jadi stereotip-stereotip yang di framing seperti itu bisa terjadi karena kita tidak menguasai media massa. Apalagi sekarang sangat terbuka, ya. Begitu ada satu peristiwa langsung dimasukkan ke YouTube, ke Facebook, ke WA, viral. Nah sekarang kalau kita membicarakan agama import, ya enggak apa-apa, tapi harus fair. Bahwa yang import itu berdasarkan Wikipedia, Islam itu import, Kristen itu import, maksudnya Protestan, Katolik itu import, Hindu Buddha itu juga import, Konghucu juga import. Enggak apa-apa, kita fair saja. Kalau mau dibilang import ya ayo. Nanti yang original itu ada berapa? Tolong ditambahin. Kalau di Jawa itu Kejawen, kalau di Sunda itu, ya, padahal Sunda juga di Jawa. Dia punya Sunda Wiwitan. Nanti kalau di Batak ada Parmalin. Nanti kalau di Kalimantan sana ada Kaharingan. Dan macam-macam lagi, silakan digali. Di Toraja sana nanti ada lagi. Silakan. Jadi aku tidak ada masalah. Yang aku masalah kalau agama import lalu di framing hanya kepada Islam. Itu harus berhadapan dengan aku. Kita perang dalam pemikiran. Artinya memang dia ada maunya, mau mendiskreditkan Islam. Tidak fair kan? Makanya aku anti-wanti, yang ngomong ini backgroundnya apa dan maunya kemana. Maka kalau ini dibahas secara akademis aku lebih suka. Atau ini merupakan keberatan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Kejawen, yang Sunda Wiwitan, yang Parmalin, yang Kaharingan. Itu kan agama leluhur kita. Makanya aku tidak setuju sejak awal episode pertama kemarin. Jangan terus ada agama, ada aliran kepercayaan. Pokoknya disebut agama gitu loh. Jadi kalau teman-teman Kejawen, Sunda Wiwitan, Parmalin, Kaharingan benar-benar berjuang supaya mereka jangan dianggap sebagai aliran kepercayaan dan diakui sebagai agama, aku mendukung. Artinya mereka gerakannya murni, tidak ada pesanan. Nggak apa-apa. Dan kita harus hargai, itu kan agama leluhur bangsa kita. Tuh, ya, begitu kerangka berpikirnya. Tapi jangan terus ya dikapitalisasinya tentang agama asli, agama import, lalu moncongnya itu untuk menembak Islam. Ini ya yang namanya Islamophobia. Berhadapan dengan gue lu. Mau diseminarkan kemana? Ke kampus? Kampus mana? Pilih. Kampus yang paling top. Kita diskusikan di sana secara akademis. Ya. Karena apa? Sejarah mengatakan ya, ini bukan berarti aku itu tidak menghargai agama yang lain loh ya. Jangan. Aku tetap menganggap mereka saudara kita. Karena konsep persaudaraan dalam Islam itu kan ada 3. Yang diikat oleh akidah, diikat oleh humanisme, diikat oleh kebangsaan. Secara akidah kita nggak ketemu. Karena dalam Islam itu ada konsep Islam kafir, iman kafir, gitu loh. Kita nggak ketemu di akidah, tapi kita kan bisa ketemu, ya, di nasionalisme sebagai sesama putra bangsa Indonesia ini, ketemu di humanisme sesama manusia. Di sana kita bersaudara, ya. Oke, aku jelaskan lagi. Ya, seperti kemarin, kamu menggunakan kata asli. Kata asli itu sendiri dari lisanul Arabian. Terus seandainya Islam tidak masuk ke Nusantara, kita tidak punya sebuah kata asli. Lalu bagaimana kita mau ngomong asli? Anda mau bantah ini? Silakan. Kumpulkan guru-guru bahasa Anda. Guru bahasa Indonesia, guru bahasa Arabian, kita ketemu duduk satu meja. Ada nggak sebuah kata untuk mengatakan asli yang itu bukan dari lisanul Arabian yang asal itu kemarin? Nggak ada. Belum lagi adil, belum lagi adab, belum lagi rakyat, belum lagi hikmah, belum lagi musyawarah, belum lagi wakil. Itu lisanul Arabian semua. Jadi yang petetang-petenteng itu dia nggak ngerti bahasa aja.
Dikirain itu bahasa Indonesia, bukan. Bahasa Indonesia itu lahir dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu banyak menyerap bahasa-bahasa lisanul Arabian. Itu perlunya kita belajar sastra, belajar bahasa. Ya. Dan kita sudah membuktikan ya berdasarkan fakta sejarah ya keterikatan antara Islam dan Nusantara ini sudah sejak dahulu kala. Sebelum penjajah yang Kristen itu masuk, Islam sudah masuk dulu. Itu belum Indonesia, masih Nusantara. Indonesia kan 1945. Terus kita mau bilang asli nggak asli dari tahun yang mana dulu nih? Diskusi lagi kan? Terus kalau misalkan Islam itu nggak asli Indonesia, Islam dari agama dari mana? Kamu bilang agama dari Arab. Kalau Islam itu agamanya orang Arab, Kanjeng Nabi itu tidak perlu berdarah-darah perang. Ini fakta sejarah. Nyatanya juga perang. Yang diperangi siapa? Orang Arab yang memerangi orang Islam. Lah kalau Islam itu agamanya orang Arab, sehingga kamu katakan import, kan seharusnya nggak perlu perang. Ini logika sederhana yang rasionya mau diberdayakan. Kalau rasionya enggak ya memang tetap aja goblok. Ya. Dan berikutnya ya, dalam perspektif kenegaraan kita, agama itu bukan kewajiban. Aku belum menemukan sandaran-sandaran hukumnya secara literasi tata kelola negara bahwa agama itu menjadi kewajiban. Aku belum menemukan. Tolong kalau ketemu kasih tahu aku. Dan kita bisa lihat lagi keterikatan antara Islam dan Nusantara ini itu tidak perlu diragukan lagi. Jadi jangan coba-coba ya memframing agama import, agama asli lalu nanti moncongnya dibidikkan ke Islam. Anda tidak fair secara akademik. Ya, oke. Dalam konsep tata kelola negara kita, agama itu bukan kewajiban. Jadi kalau celah ini diambil, orang Indonesia tidak beragama juga boleh karena tidak kewajiban. Boleh kan hukumnya seperti itu. Aku bicarakan dasar hukum. Kalau ada hukumnya bahwa agama itu kewajiban, maka orang Indonesia harus beragama. Tidak boleh hidup di Indonesia kalau tidak beragama. Kan begitu. Kerangka berpikir landasan teori hukumnya begitu. Nah, selama ini yang aku tahu, dalam konsep tata kelola negara kita, agama itu bukan kewajiban tapi hak. Nah, negara melindungi hak keberagamaan seseorang. Hak kan terserah gue dong. Gue mau beragama atau tidak, itu hak gue. Paham ya? Antara hak dan kewajiban itu beda. Beda. Nah sekarang kalau memang masalah import agama, asli agama dari bumi Nusantara ini atau dari luar, itu kerangka berpikirnya di sana. Nah, teman-teman kita yang keharingan, yang sudah wiwitan, yang parmalin, yang kejawen, jangan lagi disebut kepercayaan. Sebut saja itu agama sama dengan yang lain. Islam, Kristen, Katolik, yang nanti Protestan itu sebetulnya ya sama aja sebetulnya. Hindu, Buddha, Konghucu itu agama gitu loh. Makanya kan aku bilang, kalau teman-teman ini murni ya minta diposisikan dalam posisi yang sama dengan agama-agama yang mereka anggap import, itu aku dukung. Jangan ada perbedaan. Harus diakui sama. Maka jangan sebut lagi. Aku juga heran apa bedanya agama dengan aliran kepercayaan. Kan begitu. Ya, jadi supaya jelas. Oke. Sebetulnya aku akan menjelaskan tentang khomsa sholawatin fil yaumil. Bukan. Tentang bagaimana kalau sudut pandangnya dari Islam. Kamu punya waktu berapa lagi? 15 menit. Nggak ada waktu. Sebagai gambaran gini saja. Ada teman bertengkar. Awalnya diskusi biasa bertengkar. Terus dia disuruh keluar. Kalau kamu sebetulnya bukan nggak menerima sih.
Cuma beda pandang itu aja lah gampangnya. Disuruh keluar dari bumi, dari teritorial Indonesia ini. Terus teman saya ngomong, lah memangnya Indonesia itu punya siapa? Jangankan Indonesia, langit dan bumi ini yang menciptakan siapa? Artinya kan kita harus tunduk patuh terhadap yang menciptakan langit dan bumi ini. Jangan bicara Indonesia terlalu kecil, bicara langit dan bumi. Yang itu kalau di surat Al-A'raf, ya sorry kalau takut salah. Di surat Al-A'raf dijelaskan. Bentar. Aku takut. Ingatku Al-A'raf ya. Betul, Al-A'raf 54 bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia menyempurnakan jagat raya. Terjemahan lama kan di depan bersemayam di atas arsy, dan kita tidak setuju dengan terjemahan itu. Sudah aku ajarkan kepada kalian. Jadi Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya. Jadi istiwa minal arsy itu artinya menyempurnakan jagat raya. Jadi intinya yang mau aku sampaikan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jangankan Indonesia, langit bumi itu Allah yang menciptakan. Terus ada orang mau, lu keluar dari Indonesia. Lah, memangnya Indonesia punya siapa? Orang sudah jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah. Jadi memang ini menjadi polemik yang harus kompleks. Ada pakar teologisnya, ada pakar tata kelola negaranya, ada pakar sosialnya. Kita duduk bareng supaya hal-hal ini itu, sebetulnya hal ini aku juga curiga siapa yang mengkompori tentang terus agama dibagi, agama import, agama agama asli itu siapa, itu kan enggak tahu. Kan kita harus hati-hati nih, ada apa di balik ini. Yang ada kalau kita tinjauan teologisnya, agama itu cuma 2. Ada agama ardi, agama samawi. Selesai sudah. Gitu kan? Semoga ini bisa dipahami ya, dan aku putuskan ini sudah selesai di seri ini aja lah ya. Ya, di seri ini saja, karena nanti kalau yang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, tapi kita selesaikan ini di seri ini aja. Intinya aku kasih kesimpulan dulu. Kalau memang polemik ini mau diangkat, aku setuju. Ya, cuman harus fair. Yang namanya import itu bukan hanya Islam. Seperti yang sudah ditulis di Wikipedia. Maka jangan hanya ini dikapitalisasi terus moncoknya itu untuk menembak Islam. Anda keliru, bos. Logika akademik Anda kalau begitu caranya. Ya. Yang pertama. Yang kedua, aku mendukung kalau memang gagasan ini murni dari teman-teman misalkan Parmalin, misalkan Kejawen, misalkan Kaharingan, misalkan Sunda Wiwitan. Mereka murni menuntut yang selama ini mereka merasa dianaktirikan supaya disamakan dengan agama. Aku dukung. Karena mereka juga saudara kita. Tapi kalau ini diangkat oleh orang-orang yang punya kepentingan udang di balik batu, wah, itu harus kita tendang kepalanya. Karena bikin kisruh. Mari kita berbangsa, bernegara dengan baik, sehingga negara ini memberikan kebaikan, kedamaian kepada semuanya. Maupun agamanya apa saja, itu hak, silakan mereka pilih. Ya, dan harus kita hormati. Gitu. Sehingga kita ke depannya bisa bertumbuh menjadi sebuah bangsa yang disegani oleh bangsa lain. Gitu ya. Sains teknologinya berkembang misalkan. Ekonominya berkembang, anak-anaknya pada pinter-pinter, itu kan membanggakan kita semua. Gitu. Ya, jadi kita bersama merawat Nusantara yang sekarang kita sebut sebagai Indonesia ini menjadi milik bersama, dengan menghormati hak-hak pilihan kita masing-masing atas agama. Itu dari aku, ya. Aku anggap selesai lah ini ya. Oke. Aku memang tak jelaskan begini karena nanti jangan sampai ada ujung-ujungnya Islamophobia. Itu yang harus kita hadang, gitu ya. Oke, pesan aku untuk teman-teman Islam, ya, jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran menjadi milikmu yang paling dalam, ya, dalam hatimu.
bingkai imanmu, tapi harus hormati saudara kita yang memilih jalan lain. Harus kita hormati. Dan jangan di sudut, jangan dihormati. Ada perbedaan, bawa dalam meja akademis gitu loh. Supaya hidup ini enak gitu loh. Juga kan orang itu kalau kita serang, kita cerca, mesti orang nggak seneng. Kamu pun kalau dicerca, maka jangan. Ya, hormati saudara kita yang lain. Ya, oke. Berikutnya untuk teman-teman Islamku, semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Sampai ketemu lagi di kajian utama kita senja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.